Shalom. Hari ini kita akan renungkan Kitab Kejadian pasal 10, teksnya ayat 1 sampai 20. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Keturunan Yafet berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 20. Keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Kesimpulannya, keturunan Yafet berpencar-pencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Mereka diam dari daerah Laut Tengah sampai daerah Laut Kaspi. Tulisan tentang keturunan Yafet cukup singkatnya. Namun tentang keturunan Ham, tulisannya lebih detail dan banyak informasinya. Kush, keturunan Ham itu nenek moyang bangsa Ethiopia. Sheba, keturunan Kush adalah nenek moyang Ratu negeri Sheba yang berkunjung Salomo. Nimrod, anak Kush, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi dan ia seorang pemburu yang gagah perkasanya. Dari keturunan mulai negeri Babelia, Misraim menjadi nenek moyang bagi orang Mesir dan dari mereka berasal orang Filistin. Juga tuliskan nama Kanaan, anak Hamnya, walaupun berkata bahwa terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Namun dalam sejarah perjanjian lama, banyak negeri dari mereka cukup berkembang, tetapi hal itu hanya sebentarnya. Akhirnya semua negeri itu binasakan dan mereka menjadi hamba bagi Sem. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah tetap memberi kesempatan yang berkembang dan tambah banyak kepada keturunan Yafet dan keturunan Ham pun juga. Memang dunia sudah mengutuk keturunan Ham, namun keturunan Ham pun juga sudah dapat kesempatan tentang berkembang dan tambah banyak. Karena mereka pun juga manusia yang sudah dibuatkan oleh Allah. Ajaran tentang manusianya. Pertama, dituliskan nama-nama anak dan cucu Yafet. Mereka berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir masing-masing di tanahnya dengan bahasa sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keduanya, dituliskan nama-nama anak dan cucu Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka pun juga. Ketiga, Nimrod, anak Kush, anak Ham, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Dia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Keempat, Kanaan, anak Hamnya, memperanakan Sidon, Het, orang Yebus, orang Yamri, orang Girgashi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Sumari, dan orang Hamati. Inilah orang-orang Kanaan. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan mengikuti jalan yang berkuasa di bumi. Kelihatannya Nimrod dan keturunan Ham, wah, merekanya berkuasanya, merekanya sudah gagah perkasanya. Namun kelihatannya begitu, jangan mengikuti jalan mereka. Karena mereka akhirnya dibinasakan. Karena mereka berbuat kesalahan, daripada apapun mereka mencari namanya sendiri. Itu kita akan renungkan lagi pada waktu renungkan tentang Menara Babel. Kedua, tetap beranak cucu supaya melaksanakan perintah Tuhan yang tambah banyak di muka bumi. Siapapun kita harus usahakan demikian itu. Jadi biar praktekkannya. Sekalipun kelihatannya orang jahat sukses dan berkuasa, jangan iri dan sabar dan menunggu rancangan Tuhan sambil percaya rencananya. Ya, kelihatannya sekarang mereka berkembang. Namun rumput-rumput di liarnya, sekalipun kelihatannya mereka hijau dan sudah cukup besar, namun akhirnya merekanya akan dilenyapkan. Janganlah mengikuti
jalan keturunan Hamnya. Itulah kita harus ingat. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.